Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Cici Dia Anggelia pada diskusi sesi 2, Pendidikan Berwawasan Multikultural, mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Nah, pada diskusi sesi 2 ini ada dua pertanyaan yang akan saya tanggapi. Yang pertama terkait analisis materi pengayaan sesi 2.1 tentang pendidikan multikultural di era digital. Nah, ada 5 hal penting yang saya dapat dari materi pengayaan ini. Yang pertama itu tentang urgensi pendidikan multikultural di era digital, di mana artikel menekankan bahwa revolusi industri 4.0 membawa dampak ganda. Nah, kembalinya teknologi yang memudahkan hidup namun juga mengikis kearifan lokal dan mengurangi interaksi sosial langsung. Kemudian poin yang kedua, tujuan dan sasaran pendidikan multikultural, di mana penulis menguraikan bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu individu memahami diri sendiri, membekali pengetahuan tentang etnis dan budaya lain, mengurangi diskriminasi, serta membantu penguasaan kemampuan dasar. Hal ketiga yang penting yaitu terkait nilai-nilai karakter bangsa yang harus ditanamkan. Artikel mengidentifikasi 4 karakter utama, manusia beragama, pribadi, sosial, dan warga bangsa yang harus diwujudkan melalui 18 nilai kehidupan, seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, dan nilai-nilai lainnya sebagai identitas nasional Indonesia. Hal yang dianggap penting yang keempat yaitu terkait strategi implementasi di sekolah. Nah, penulis merinci 7 strategi konkret implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Salah satunya adalah membangun paradigma keberagaman inklusif, kemudian menghargai keragaman bahasa, membangun sikap sensitif terhadap gender, membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kemudian, hal kelima yang dianggap penting pada materi pengayaan sesi 2.1 ini adalah terkait integrasi dengan kurikulum berbasis kearifan lokal, di mana artikel menekankan pentingnya mengintegrasikan pendidikan multikultural dengan identitas nasional melalui desain kurikulum berbasis kearifan lokal, mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan, serta menerapkan teori dan praktik yang memperhatikan keragaman sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Nah, pengalaman dan rencana aksi pendidikan multikultural yang bisa saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar, yakni di SD Negeri 04 Pontianak Timur, adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih keadaan multikultural di tempat saya mengajar. Nah, saya mengajar di SD Negeri 04 Pontianak Timur, letaknya di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, di mana dikenal sebagai kota multikultur dengan populasi yang terdiri dari etnis Melayu, Dayak, Tionghoa, ada Jawa, Madura, Bugis, dan etnis lainnya seperti keberagaman agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, serta Konghucu. Nah, dengan kondisi multikultural di tempat saya mengajar itu, pengalaman yang telah dilaksanakan di tingkat sekolah, sekolah saya sudah melakukan perayaan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan semua siswa. Kemudian, setiap hari ulang tahun Kota Pontianak, siswa itu diminta untuk memakai baju adat daerah Melayu, baju kurung, dan teluk belangah. Kemudian ada kegiatan gotong royong yang melibatkan semua siswa tanpa membedakan latar belakang. Kemudian pengenalan permainan tradisional dari berbagai etnis. Bisa congkak, contohnya gasing ataupun galah hadang dan permainan-permainan tradisional lainnya. Nah, untuk tingkat wilayah Kota Pontianak sendiri, em, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan. 4 diantaranya adalah lomba budaya antar sekolah yang menampilkan tarian Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kemudian ada festival kuliner Nusantara yang memperkenalkan makanan khas berbagai etnis. Kemudian kunjungan rumah ibadah berbeda sebagai bagian dari pembelajaran toleransi. Kemudian festival tari Jepin dalam rangka HUT Kota Pontianak. Nah, langkah-langkah konkret yang akan saya terapkan di kelas terkait pendidikan multikultural ini adalah yang pertama, sudut budaya Nusantara, di mana
Saya membuat pojok kelas dengan display artefak, pakaian adat, dan informasi tentang berbagai budaya di Kalimantan Barat. Kemudian langkah konkret yang kedua adalah melakukan pembelajaran berbasis proyek multikultural. Salah satunya proyek keluarga saya, yaitu mempresentasikan asal-usul keluarga, tradisi, dan bahasa ibu mereka. Kemudian langkah konkret yang ketiga adalah sesi berbagi cerita. Jadi setiap hari Jumat saya akan mengadakan sesi berbagi cerita tentang pengalaman budaya siswa. Pada sesi ini, siswa dapat saling diskusi tentang perbedaan dan persamaan dalam tradisi keluarga mereka. Kemudian langkah konkret yang keempat, yakni membentuk kelompok belajar yang heterogen. Sengaja saya mencampurkan siswa itu dari berbagai latar belakang, etnis, agama, dan kemampuan akademis dalam satu kelompok belajar. Nah, sistem Budi ini di mana siswa saling membantu tanpa memandang perbedaan. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua terkait video New Boy. Nah, berikut ringkasan cerita dari video New Boy yang saya lihat. Film New Boy itu menceritakan Joseph, seorang anak Afrika yang kehilangan ayahnya karena dibunuh. Kemudian Joseph terpaksa pindah ke Irlandia dan bersekolah di tempat baru. Dari sekolah barunya, Joseph mengalami perundungan rasial. Dua temannya Christian dan Seth terus mengejeknya dengan sebutan Live Aid dan mengganggunya. Nah, seorang siswi bernama Hazel mencoba membelanya, tapi tidak dihiraukan guru. Nah, puncaknya saat Joseph dilempari susu dan terjadi perkelahian, ketiga anak dihukum berdiri di lorong. Nah, disitulah momen ajaib terjadi. Mereka mulai meniru dan menertawakan guru bersama-sama dan menemukan kesamaan sebagai sesama anak. Nah, dari video New Boy yang saya tonton itu, saya mendapat pelajaran penting. Yang pertama, setiap anak itu membawa cerita dan luka. Nah, cerita video New Boy dikatakan di situ bahwa Joseph itu bukan hanya anak baru yang berbeda warna kulitnya. Dia membawa trauma, kehilangan ayah. Nah, sebagai guru, saya harus ingat bahwa setiap siswa punya latar belakang yang mempengaruhi perilakunya. Jangan hanya melihat apa yang terlihat di permukaan. Kemudian pelajaran penting yang kedua, eh, saya tahu bahwa guru harus proaktif, bukan reaktif. Nah, guru dalam film ini adalah contoh yang sebetulnya tidak boleh ditiru. Kenapa tidak boleh ditiru? Karena guru dalam video bertindak setelah terjadi perkelahian fisik, kemudian mengabaikan tanda-tanda awal perundungan, kemudian tidak mendengarkan Hazel yang mencoba membela, dan klimaksnya memberi hukuman tanpa menyelesaikan akar masalah. Nah, sebaiknya yang dilakukan guru dan akan saya terapkan di kelas jika saya mengalami kasus seperti ini adalah melakukan deteksi dini, yaitu mengamati interaksi siswa setiap hari, melakukan intervensi cepat saat melihat ejekan atau isolasi, kemudian tentunya menciptakan aturan kelas yang jelas tentang saling menghormati, kemudian buat sistem pelaporan yang aman untuk siswa. Kemudian pelajaran ketiga yang saya dapatkan yaitu adalah cegah bullying sejak awal. Dengan cara apa? Dengan membuat kesepakatan kelas tentunya. Kemudian zero tolerance untuk ejekan. Tidak ada toleransi untuk ejek-ejek mengejek. Nah, saya ajak bicara ke siswa bagaimana apa yang mereka rasakan jika mereka diejek oleh teman mereka. Bukan memarahi, tapi mengajarkan bagaimana cara berempati kepada teman. Kemudian pelajaran keempat yaitu membangun persahabatan melalui kegiatan bersama di kelas. Nah, tadi seperti yang saya ungkapkan, melakukan kelompok belajar heterogen, mencampurkan nih anak-anak yang berbeda latar belakangnya, berbeda akademisnya, berbeda sifat dan karakternya, biar mereka bisa kenal lebih dekat. Kemudian tentunya melakukan pembelajaran berbentuk games ataupun ice breaking yang memicu mereka saling berinteraksi tadi. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari film New Boy adalah bahwa film New Boy mengajarkan bahwa pendidikan setiap anak berhak merasa aman. Jadi,
Setiap anak itu berhak merasa aman, diterima, dan dihargai di sekolah, terlepas dari warna kulit, etnis, agama, ataupun latar belakangnya. Nah, pada cerita ini, Joseph seharusnya tidak mengalami trauma berlapis, kehilangan ayah, dan ditolak di lingkungan baru. Dan ini mengingatkan saya bahwa tidak ada Joseph di kelas saya. Tidak ada Joseph di kelas yang saya ampu. Nah, saya akan memastikan prinsip in this classroom everyone belongs benar-benar terwujud karena keragaman Pontianak, keragaman di wilayah saya adalah sebenarnya adalah kekuatan yang menyatukan bukan sumber perpecahan dan menurut saya satu guru yang peduli itu bisa mengubah nasib seorang anak. Demikian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.